Zina itu hutang. Makanya para hukama, orang-orang ahli hikmah itu mengatakan apa? Az-zina dainun wa qadauhu fi ahlihi. Makanya sampai para ulama mengatakan zina itu hutang. Dan kamu akan membayarnya nanti melalui anak keturunanmu. Kalau kita sampai mengajak orang berzina kemudian tidak bertaubat, maka di antara anak-anak keturunan kita ada yang nanti dizinai oleh orang lain sebagaimana dulu kita mengajak orang berzina. Makanya sampai para ulama mengatakan az-zina dainun, zina itu hutang. Kecuali ditebus dengan taubatan nasuha. Makanya disitulah kita paham pemuda robbani, mereka yang siap menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dan perkara-perkara yang paling besar menjadi larangan dari setiap para pemuda dan pemudi itu apa? Dari perkara zina. Makanya menyegerakan pernikahan bagi yang sudah mampu, maka itu merupakan kemuliaan yang sangat besar karena menutup rapat pintu zina. Maaf ya, gagalnya pemuda yang menikah ketika akhirnya dia bercerai itu jauh lebih baik daripada kemudian dia berzina, kemudian dia menikah walaupun tidak bercerai, tetapi selama dia tidak bertobat. Pahami ya? Paham nggak? Paham ya? Para pemuda yang kemudian dia itu berzina, para pemuda yang dia nikah di waktu muda karena menjaga dirinya dari perilaku-perilaku zina, nikah umurnya masih misalkan 20 tahun, yang laki 21 tahun, menikah mereka walaupun kemudian baru 1 tahun, 2 tahun kemudian mereka bercerai entah karena apapun, maka sesungguhnya bercerainya dia itu tidak pernah menjadi dosa karena cerai itu tidak menjadi dosa. Cerai itu dosa ketika kita menceraikan karena sebab dosa. Misalkan kita cerai karena dosa, kita cerai karena masalah-masalah yang tidak syar'i, itu baru dosa. Tapi cerai itu dosanya bukan besar. Maka perceraian yang terjadi antara mereka itu jauh lebih baik, kata para ulama, daripada orang yang kemudian lama pacaran sampai berzina, melakukan hubungan suami istri yang sudah kemudian biasa, sampai kemudian menikah, sampai kemudian awet pernikahannya, lama pernikahannya awet itu, tapi dulunya didahului dengan zina, maka yang kedua lebih parah daripada yang pertama. Paham ya? Karena ini kemudian kita ini sering diputar-putar ini. Apalagi kalian hari ini mendapati tentang satu fenomena, ada seorang hafid muda yang menikah kemudian terjadi masalah. Apa komentar-komentar orang yang ingin membenci tentang konsep syariat itu? Tuh kan, gara-gara nikah muda. Tidak pacaran dulu sih. Ya tak? Tidak. Kemudian komentarnya semacam itu. Coba kalau pacaran dulu. Kan minimal tahu, tidak perlu terjadinya perceraian. Padahal, kalaupun mereka bercerai, dan kita semua mengharapkan semoga yang terbaik. Kalaupun mereka bercerai, itu jauh lebih baik daripada mereka sampai berzina. Coba Masya Allah, hari ini zina itu dipublikasikan dan didokumentasikan. Ya kan, tentunya kalian tahu kan, hari ini lagi yang heboh itu, bagaimana seorang mahasiswi universitas terkemuka sampai melakukan perbuatan zina. Dan dia ridho didokumentasikan. Saya itu memikirkan wanita semacam apa rahimnya, kemudian terbasahi dengan air yang paling najis, karena air yang paling najis itu air yang ditumpahkan sebelum terjadinya pernikahan. Itu air yang paling najis. Rahimnya menjadi rahim yang paling najis adalah rahim yang terbasahi dengan air yang belum sah untuknya ketika sebelum terjadinya pernikahan. Kemudian didokumentasikan, kemudian akhirnya tersebar. Kualitas semacam apa di hadapan nanti di hadapan Allah itu. Makanya kemudian menjaga diri dari perbuatan yang terlarang itu merupakan bentuk kemuliaan. Makanya ingat, ikhwati fillah, Nabi Yusuf itu mendapatkan 2 cobaan. Pertama, cobaan ketika dia dilemparkan ke sumur tua sampai dia menjadi budak. Cobaan Nabi Yusuf yang kedua itu apa? Cobaan Nabi Yusuf yang kedua itu adalah ketika Nabi Yusuf digoda oleh istrinya sang raja. 2 kali cobaan atau tidak? 2 kali cobaan. Yaitu sabarnya beliau ketika dibuang di sumur tua dan sabarnya beliau ketika digoda oleh istri sang raja. Tapi jujur, kalau saya tanya, kalau disebutkan Nabi Yusuf, yang pertama kali yang terfikirkan kita adalah Nabi Yusuf yang dibuang di sumur tua, ataukah Nabi Yusuf yang mampu menampik dari perbuatan zina? Yang mampu menampik dari perbuatan zina. Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata apa? Seorang ulama besar itu sampai beliau itu berkata, sesungguhnya pujian Allah kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf mampu untuk menampik dari perbuatan zina,
itu sangat dicintai oleh Allah daripada sabarnya Nabi Yusuf ketika dibuang di sumur tua. Kenapa? Sabar menghadapi larangan itu lebih dicintai oleh Allah daripada sabar menghadapi ujian. Paham?